Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita di mata kuliah algoritma dan struktur data. Kita masih dalam pembahasan struktur dasar algoritma. Kali ini kita akan membahas tentang selection. Ya, jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa memahami berbagai struktur selection. Ada beberapa nanti yang kita akan pelajari ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membuat algoritma dengan struktur selection. Kemudian tiga adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan yang mengandung struktur selection. Ya, jadi mampu membuat juga mampu menyelesaikan permasalahan. Artinya bisa mengidentifikasi ketika ada permasalahan. Oh, ini adalah harus menggunakan struktur selection gitu ya. Oke. Nah, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa struktur dasar algoritma itu ada tiga ya, ada sequential, ada selection, dan ada looping gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang sequential, sehingga sekarang kita fokus dulu ke selection. Jadi minggu depan kita fokus ke looping ya, sehingga untuk pertemuan ini kita akan fokus ke selection. Ya, kita ketahui bahwa secara umum selection atau ada juga condition, ada juga branching ya, banyak istilahnya. Itu struktur utamanya seperti ini. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi, kemudian untuk bisa mengambil keputusan apakah statement satu yang diambil atau statement dua gitu ya. Ini secara umum. Nah, sekarang kita perdalam ya, bagaimana saja struktur selection itu. Oke, kita awali dari definisi dulu. Jadi yang pertama, definisi dari selection itu adalah merupakan sederetan instruksi ya, yang akan mengeksekusi sebuah statement atau tidak. Jadi di sini adalah dia akan mengeksekusi sebuah statement atau tidak. Jadi dia akan dieksekusi atau tidak itu berdasarkan kondisi, gitu ya, yang ditentukan. Jadi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan kondisi. Kalau kondisinya terpenuhi maka dia akan melakukan, kalau tidak ya dia tidak akan melakukan gitu ya, atau akan melakukan hal yang lain. Gitu ya. Contohnya misalnya orang makan gitu ya. Nah, eh, orang akan makan ketika dia lapar misalnya, dan tidak melakukan makan ketika dia masih kenyang. Nah, laparnya itu adalah kondisi. Jadi ada lebih dari satu eh, pekerjaan yang dia lakukan, dan untuk memilih salah satunya itu dia harus berdasarkan kondisi apa dulu gitu ya. Jadi pilihan. Jadi selection itu bisa juga kita sebut sebagai pilihan ya. Nah, di sini kondisi terdiri dari tiga komponen gitu ya. Jadi kondisi ini terdiri dari tiga komponen. Kalau nanti di algoritma atau di programming gitu ya. Komponen pertama adalah variabel yang dibandingkan. Ya, kemudian komponen kedua adalah operator relasional atau operator pembanding. Ya, nanti kita akan perkenalan sekarang ya. Kemarin kita sudah berkenalan dengan operator aritmatika. Sekarang ada operator relasional ya, atau operator pembanding. Kemudian ada nilai pembanding. Ya, jadi tiga ini ya, ada satu variabel yang dibandingkan, kemudian operator relasional, kemudian ada pembandingnya. Oke. Kondisi mengembalikan nilai boolean. Nah, kemarin kita pada saat di tipe data ada tipe data bool atau boolean gitu ya, yang hasilnya adalah false dan true. Jadi kondisi itu hanya mengembalikan dua buah gitu ya. Kondisinya benar true, atau kondisinya salah false gitu ya. Itu aja. Nanti kalau kondisinya benar apa yang akan dilakukan, kalau kondisinya salah apa yang dilakukan, seperti itu. Sekarang di kita kupas satu persatu antara variabel dibandingkan, kemudian operator rasional dan pembanding. Nah, ini ya contohnya operator relasional atau operator pembanding di algoritma. Tidak ada ini yang umum sekali yang digunakan ya.
ada 6 ini, yaitu sama dengan gitu ya, atau equality check. Jadi pengecekan kesamaan gitu ya. Jadi apakah sama, apakah nilai yang pertama atau nilai variabel yang dibandingkan sama dengan banding. Itu equality check. Kemudian yang kedua adalah unequality check. Ini tidak sama dengan gitu ya. Jadi operatornya adalah lebih apa namanya, tanda seru sama dengan atau bisa saja dengan lebih kecil lebih besar itu ya. Itu unequality check. Jadi dia mengecek ketidaksamaan gitu ya. Apakah variabel yang dibandingkan itu tidak sama dengan nilai pembandingnya ya, atau nilai yang di ruas kiri itu tidak sama dengan nilai di ruas kanan gitu ya. Kemudian ada juga greater than, lebih besar. Ini saya rasa kita sudah sangat familiar. Less than, lebih kecil ya. Kemudian ini lebih besar sama dengan ya. Jadi greater than or equal to, kemudian lebih kecil sama dengan, less than or equal to. Jadi ada 6 operator ini yang selalu kita gunakan untuk membuat sebuah kondisi gitu ya, operator relasionalnya atau operator pembandingnya. Oke. Contohnya ini, misalnya kita punya X sama dengan 5 ya, kemudian artinya ini adalah operator assignment, penugasan ya. Beda dengan yang ini kan, jadi sama dengan, jadi ini kan operator equality check atau pengecekan kesamaan, itu sama dengan 2 kali ya. Jadi kalau di algoritma nanti ini adalah panah ke kiri, kalau ini ditulis sama dengan gitu aja. Oke. Nah, misalnya kita punya X, kita isikan dengan nilai 5. Kemudian di sini kita tanyakan apakah X sama dengan 4 gitu ya. Jadi kalau operator relasional itu membandingkan X ini nilainya sama dengan 4, apakah X nilainya sama dengan 4 gitu ya. Jawabannya adalah false, salah. Bukan, karena X ini nilainya adalah 5. Jadi karena 5 itu tidak sama dengan 4, kalau operatornya dalam bilangan berarti X sama dengan 4 ini kembaliannya adalah false gitu ya, salah. X sama dengan 4 salah gitu ya, karena X-nya 5. Oke. Kemudian di sini 2 tidak sama dengan 4. Iya, benar, true. Kemudian 5 lebih kecil sama dengan 3. False. Tidak, karena 5 itu lebih besar dari 3. Gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita buat kondisi-kondisi ini adalah kondisi. Jadi ada operator apa namanya, variabel yang dibandingkan, ada operator pembanding, ada nilai pembanding. Sorry, ada variabel dibandingkan, ada operator relasional, ada nilai pembanding. Jadi tiga unsur ini yang kemudian membuat dia adalah sebagai sebuah kondisi. Lah, kondisi itu hanya mengembalikan nilai true atau false, itu saja. Ya, kalau kondisinya benar, dia berarti mengembalikan nilai true. Kalau kondisinya salah, dia mengembalikan nilai false. Itu ya, itu yang pertama harus kita pahami dulu untuk kondisi. Ya, oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang jenis selection. Jenis selection itu ada 3 nantinya. Yang pertama adalah kondisi tunggal, gitu ya. Jadi kondisinya hanya 1. Nah, kondisi di dalam flowchart itu nanti digambarkan dalam sebuah simbol belah ketupat. Ini adalah kondisi. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jika kondisinya benar, jadi ya ini true, maka dia akan melakukan statement yang pertama. Kemudian jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan statement yang kedua. Jadi di sini kondisinya tunggal, hanya 1. Dia ini kalau kondisi tunggal ini nanti bisa kita ketahui bahwa
akan ada satu statement atau dua statement, gitu ya. Oke, yang ini contohnya adalah yang dua statement. Untuk umumnya seperti ini, tapi bisa saja nanti hanya ada satu statement. Tapi yang kita lihat adalah ini selection dengan kondisi tunggal. Oke. Kemudian yang kedua adalah selection dengan kondisi majemuk. Ya. Di sini ada, lihat ya, kondisi majemuk itu berarti kondisinya lebih dari satu. Di sini ada kondisi satu, ada kondisi dua, ada kondisi, dan seterusnya sampai kondisi ke n, gitu ya. Mulai kondisi dua itu sudah kita sebut, bisa kita sebut sebagai kondisi majemuk, gitu ya. Jadi di sini hanya ada satu, di sini ada lebih dari satu kondisi, itu kondisi majemuk. Oke, kemudian yang itu adalah kondisi tersarang, itu ya. Nah, kondisi tersarang ini adalah sebuah kondisi yang ada di dalam kondisi yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat bedanya, kondisi tersarang kan if-nya lebih dari, atau kondisinya kan lebih dari satu. Ini juga lebih dari satu. Kenapa kok dibedakan? Ya, kenapa kok ini tidak disebut sebagai kondisi majemuk, tapi disebut kondisi tersarang atau nested selection? Ya. Nah, perhatikan bedanya kalau kondisi majemuk, gitu ya. Jadi kondisinya ini, kondisi yang kedua dan seterusnya, ini berada pada eh, keadaan di mana kondisi yang pertama atau kondisi sebelumnya itu nilainya adalah false, gitu ya, tidak. Jadi ketika dia tidak terpenuhi, maka kemudian ada kondisi lagi. Tidak terpenuhi lagi, ada kondisi lagi, gitu ya. Ini namanya kondisi majemuk. Tetapi kalau kondisi tersarang, dia kondisi yang berikutnya itu berada di dalam nilai ketika kondisi sebelumnya ini bernilai true atau false, gitu ya, true atau ya, gitu ya. Nah, jadi di sini perhatikan, tidak kondisi. Kalau sini kan ya, baru ada kondisi, tidaknya adalah statement, begitu. Jadi sekali lagi, kondisi tersarang itu adalah sebuah kondisi yang berada di dalam kondisi yang lain, sebuah kondisi yang dilakukan ketika kondisi sebelumnya bernilai benar, itu tersarang. Tapi kalau majemuk, sebuah kondisi yang ada ketika kondisi sebelumnya itu bernilai false, gitu ya. Oke, jadi itu. Jadi ini yang isinya iya, yang ini adalah tidak. Itu perbedaan adalah kondisi majemuk dengan kondisi tersarang. Nanti akan kita lihat contohnya biar lebih jelas. Oke. Nah, sekarang di apa namanya, pseudocode-nya, gitu ya. Tadi kan di flowchart, sekarang pseudocode-nya. Nah, kita lihat untuk kondisi tunggal seperti ini. Misalnya kita memberikan diskon untuk orang yang belanja di atas 250.000. Maka bisa kita tulis seperti ini, if belanja lebih besar dari 250.000, diskonnya adalah belanja kali 0,1, artinya 10% dari total belanjanya. Ya, ini kondisinya tunggal, gitu ya. Ya, ini kan kondisinya. Ada 3 elemen, ada variabel yang dibandingkan, ada operator pembanding atau operator relasional, ada nilai pembanding, gitu ya. Nah, ini kan kondisinya cuma satu. Nah, ini yang atas ini adalah kondisi satu statement, gitu ya. Jadi satu kondisi satu statement. Nah, kemudian ada saya lagi contoh, tetap kondisinya sama, tetap satu, ya, hanya satu. Cuma di sini ada dua statement, ya. Statement yang pertama, kemudian di sini ada statement yang kedua, gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini ya, yang dapat diskon hanya yang belanja di atas 250.000, gitu saja. Tetapi yang bawah ini yang dapat diskon di atas 250.000 dan di bawahnya juga, cuma nilai diskonnya yang
berbeda gitu ya. Kalau yang di atas 250.000 dia akan dapat diskon 10%, kalau yang 250.000 ke bawah itu dapat diskon 5% gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kondisinya dua. Statementnya dua, kondisinya tetap satu, sama-sama satu ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kondisi tunggal itu bisa memiliki satu statement ya, bisa memiliki dua buah statement. Oke, nah statement yang pertama dikerjakan ketika kondisinya benar. Statement yang kedua dikerjakan ketika kondisinya salah gitu ya. Misalnya belanjanya 100.000 gitu ya. Nah, kalau belanjanya 100.000 berarti kan kondisi ini nilainya false. Iya, salah. Ya, karena belanja lebih kecil daripada 250. Kalau di sini belanja lebih besar dari 250, dia akan mengerjakan yang ini. Nah, karena belanja 100.000 itu lebih kecil dari 250, berarti kondisinya false, maka dia akan mengerjakan yang setelah else, yang sini. Ini pada kondisi false. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya belanjanya itu 300.000, berarti kondisinya ini nilainya adalah true. Benar. Nah, kalau dia kondisinya true, maka yang dikerjakan adalah yang persis di bawahnya ini. Itu ya, yang dia dapat diskon 10%. Jadi ini akan dikerjakan ketika kondisinya bernilai true. Gitu ya. Oke. Saya rasa ini cukup jelas dan semoga bisa dipahami ya, antara kondisi yang bernilai false dan bernilai true. Mana statement yang dikerjakan ketika kondisinya true dan mana statement yang dikerjakan ketika kondisinya false. Kemudian untuk yang majemuk ya, di pseudocode untuk yang kondisi majemuk seperti ini. Nah, ini bedanya tadi ya. Nah, misalnya ini kita untuk nilai gitu ya, untuk nilai. Kita kan setelah ujian itu kan dapat nilai gitu ya. Nah, nilai itu kan angka, tapi di eh, transkrip kita itu dia dirubah dalam bentuk huruf grade ya. Nah, ada konversi antara angka dan grade, jadi ada rentang sekian sampai sekian dia dapat grade apa, A, B, C dan seterusnya. Nah, ini misalnya kita ngomong rentang gitu ya. Nah, ketika kita misalnya ujiannya dapat 85 ke atas, maka kita dapat nilai A. Kemudian kalau 75 ke atas, maka kita dapat nilai B gitu ya, dan seterusnya. Sampai kalau kita nilainya di bawah 55, maka kita dapat nilai E. Oke, nah inilah kondisi majemuk. Jadi if nilai, jadi kondisi majemuk di sini pakai if gitu ya, pakai if. Jadi ya untuk selection itu kan pakai if ya untuk shadow code-nya. Jadi if nilai yang kita dapatkan itu lebih besar dari 85, maka grade kita A. Else if, kalau kita bahasa Indonesia, else if itu adalah selain itu jika. Selain itu jika nilainya lebih besar dari 75, maka kita dapat B. Jadi artinya nilai 75 sampai 84 gitu ya. 84 lah. Dan di bawah 85 gitu ya. Itu nilainya B. Ya. Else if selain itu, selain di atas 85, selain di atas 75 ya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 65, itu berarti 65 sampai 74 gitu ya. Maka grade-nya C. Ya. Kemudian kalau nilainya di atas 55, lebih besar sama dengan 55, maka grade-nya adalah D. Selain itu dapat E. Jadi dimasukkan berapapun di selain di atas 85, 75 dan seterusnya, itu grade-nya E. Artinya inputan mulai 0 sampai dengan 54 itu nanti akan keluar grade-nya E.
Gitu ya. Nah, ini kondisi majemuk. Jadi cirinya di sini adalah ada else. Gitu ya, else. Ya, else dengan if dengan kondisi yang lebih dari satu. Di sini ada kondisinya adalah satu, kemudian dua, kemudian tiga, dan empat. Ada 4 buah kondisi. Ya. Nah, ada 4 buah kondisi, kemudian ada lebih dari satu kondisi, dan kondisi berikutnya itu adalah setelah else seperti ini, maka ini kita sebut sebagai kondisi majemuk. Nah, kondisi majemuk selain dengan menggunakan if, dia juga bisa menggunakan switch. Gitu ya, bisa menggunakan switch. Nah, contohnya misalnya untuk switch A itu ada predikatnya ya, A, B, C, D, ada masing-masing ada predikatnya gitu ya. Misalnya A itu adalah baik sekali, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang, kemudian E itu kurang sekali gitu ya. Nah, kita bisa membuat seperti ini, switch grid gitu ya. Ini cara penulisan yang lain ya, pakai if juga bisa sebenarnya gitu ya. Tapi kalau switch ini memang nilainya harus ordinal. Kalau if ini nilainya bisa rentang gitu ya. Kali ini kan rentang di atas 85 ke atas. Kalau switch ini kita buat atau biasanya diciptakan untuk nilai yang tetap ordinal, tidak pakai rentang gitu ya. Sudah A, B, C, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, misalnya ini case A, maka predikatnya adalah baik sekali. Jadi ketika gridnya dicek itu adalah A, maka dia baik sekali. Kalau gridnya dicek itu D, maka predikatnya adalah kurang, gitu ya. Jadi ngeceknya seperti itu, sama saja sebenarnya dengan if tadi. Bagaimana dengan bentuk flowchartnya? Keduanya ini bentuk flowchartnya sama strukturnya, gitu ya. Gambarnya sama, hanya di sini cara penulisannya berbeda, cara di penulisan di pseudocode gitu ya. Dan memang juga untuk kebutuhannya juga beda. Sekali lagi saya sebutkan bahwa if itu bisa menggunakan nilai rentang, tetapi switch itu tidak bisa menggunakan nilai rentang gitu ya, harus nilai fix seperti ini ya cara penulisannya. Jadi switch, kemudian ada variabel yang mau dicek gitu ya, di dalam kurung switch grid gitu ya. Kemudian case A, artinya ketika nilainya grid ini adalah A, maka predikatnya baik sekali. Tapi kalau nilai grid ini adalah B, maka predikatnya adalah baik. Dan ketika nilai grid ini adalah C, maka nilainya adalah cukup. Dan ketika grid ini nilainya adalah D, maka predikatnya kurang. Selain A, B, C, D dimasukkan apapun, nanti akan tertulis predikatnya kurang sekali. Gitu ya. Nah, ini nanti mestinya yang normal adalah yang dimasukkan adalah E gitu ya, bukan F, B dan seterusnya ya. Masa ada nilai gridnya itu Z itu ada gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana kita membatasi di programming biasanya seperti itu ya, supaya tidak memasukkan apa namanya nilai selain A, B, C, D dan E. Begitu. Oke, jadi ini kondisi majemuk bisa kita apa namanya gunakan dua buah cara itu, pakai if yang seperti ini ada else-else-nya, kemudian pakai switch tidak perlu else tapi pakai case gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kondisi tersarang. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kondisi tersarang itu sebuah kondisi yang tersarang itu yang ini ya, yang tersarang di kondisi tersarang ini. Kalau kita buat bloknya secara keseluruhan, ini semua adalah blok if tersarang atau nested if atau kondisi tersarang ya. Yang ini kondisinya. Ya, dia dikatakan tersarang karena dia hanya bisa diakses ketika kondisi sebelumnya ini bernilai benar, gitu ya. Jadi tersarang, itu tersarang. Jadi sekali lagi, yang if yang dalam ini hanya bisa diakses, bisa dieksekusi, bisa dijalankan ketika kondisi sebelumnya
yang di atasnya ini nilainya adalah benar atau true gitu ya. Jadi eh, misalnya gini, ketika belanjanya di atas 250.000, maka masih dicek lagi dia bisa dapat diskon. Berarti syaratnya dua, pertama dia harus belanja dulu 250.000, kemudian nah kalau itemnya yang dibeli itu barangnya itu lebih kecil sama dengan tiga ke bawah, maka dia dapat diskon 0,1%. Tapi kalau barangnya itu di atas 3, 4 ke atas, maka dia dapat diskon 5%. Gitu ya. Sekali lagi, kalau barangnya itu di bawah 3, jadi 1, 2, 3, 3 ke bawah ya. Barangnya itu 1, 2, atau 3, maka dia dapat diskon 10%. Tapi kalau barangnya itu yang dibeli itu di atas 3, 4, dan seterusnya, maka dia dapat diskon 5%. Jadi untuk bisa masuk ke sini maka dia harus memenuhi pembelian 250.000 dulu. Nah, ini yang kita sebut sebagai tersarang, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya belinya 100.000 ya sudah, nggak dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi ada if berada di dalam if yang lain. Kalau yang kondisi majemuk tadi kan tidak di dalam if yang lain, tetapi di luar if-nya itu ya. Selain itu. Kalau yang ini apa namanya benar, maka ini dieksekusi langsung keluar programnya. Tapi kalau ini salah, dia akan mengecek berikutnya. Nah, ini bentuk apa namanya sukutnya. Kalau yang tadi adalah flowchartnya. Nah, jadi di sini bisa lebih jelas kita lihat bahwa if tersarang itu adalah sebuah kondisi yang hanya akan diakses, yang hanya akan dieksekusi atau dijalankan jika kondisi sebelumnya itu nilainya adalah true. Tapi kalau kondisi sebelumnya nilainya false, maka dia tidak akan pernah dieksekusi. Dia akan lompat ke eh, program yang lain yang berikutnya. Gitu. Jadi kalau syaratnya ketika kondisi yang atas ini sudah benar, sudah bernilai true, maka kondisi yang berikutnya ini baru bisa akan dieksekusi. Nah, itu yang kita sebut sebagai kondisi tersarang. Oke, saya rasa untuk teorinya tentang selection kita cukupkan di sini dulu ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana strukturnya selection. Jadi ada kondisi tunggal, ada kondisi majemuk, dan ada kondisi tersarang. Gitu ya. Kita juga tahu bahwa selection itu harus punya kondisi. Kalau nggak ada kondisi, nggak mungkin ada selection. Dan kondisi itu terdiri dari 3 elemen. Gitu ya. Oke, kita juga bisa membedakan sekarang antara kondisi majemuk itu cirinya kayak apa, dan kondisi tersarang cirinya kayak apa, dan bagaimana menuliskan atau menyajikan selection atau kondisi ini ketiganya, baik itu tunggal, majemuk, atau tersarang, menggunakan flowchart ataupun menggunakan pseudocode. Jadi kita sudah pelajari di pertemuan ini, dan semoga bisa dipahami semuanya. Oke, nanti kita lanjutkan di video yang kedua tentang contoh-contoh ya untuk kondisi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.